Saya keliling daerah Pak Kiai toh. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Agama diseret paksa ke ruang-ruang politik. Ketika dia mengalami ketidaknyamanan di suatu negara karena dia tidak bisa menghegemoni ruang-ruang politik di sana, lalu timbullah berbagai aksi-aksi kekerasan. Artinya kelompok-kelompok teror ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Ya otomatis kalau di Indonesia karena agama terbesarnya Islam ya, pasti kelompok-kelompok teror menunggangi Islam dan yang ditangkap itu pasti mengaku Islam semua. Makanya siapapun capresnya akan saya lawan kalau dia masih menggunakan politisasi agama. Siapapun. Kita ini lebih sibuk dengan agama daripada kemajuan ekonomi, apalagi ilmu pengetahuan. Kita tertinggal jauh dengan mereka karena lebih sibuk berdebat tentang agama, lebih sibuk membahas penistaan agama, lebih sibuk dengan pelajaran agama yang bukannya membuat kita maju ke depan, malah tertinggal mundur ke belakang. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan saat ini sedang menjadi sorotan karena beredarnya video terkait fenomena sholat yang ia sebutkan. Bahkan video yang viral di sosial media tersebut memperlihatkan bagaimana Zulkifli Hasan menyampaikan jika saat ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan amin saat melaksanakan sholat, di mana Zulkifli yang diketahui sedang menghadiri sebuah acara sebagai Menteri Perdagangan menyebutkan jika saat sholat dan baca Al-Fatihah tidak ada lagi yang membaca amin karena fanatik pada Capres Prabowo. Bahkan menurut Zulhas dijelaskan ada banyak yang diam karena menurutnya saking cintanya sama Capres Prabowo sehingga ogah mengucapkan kata amin, yang merujuk pada pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin. Tidak hanya itu saja, Zulhas pun juga menyampaikan hal yang seolah-olah mengolok-olok sholat dengan menyampaikan hal lain terkait pelaksanaan sholat masyarakat sekarang, di mana fenomena lain yang terjadi adalah sholat saat ini tidak ada lagi yang menunjuk satu jari saat tahiyat akhir akibat rasa cinta kepada capres nomor urut 2. Gila, bukan fenomena praktik sholat saat tahiyatul akhir tidak ada lagi yang mengajukan jari telunjuk, tetapi dengan 2 jari. Wah, gila benar. Apa yang disampaikan oleh Zulhas itu mendapatkan tanggapan keras dari berbagai netizen. Mereka menyayangkan agama dijadikan candaan. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah ini merupakan bentuk penistaan agama. Benar-benar mengerikan. Ini bukan masuk pada penistaan, tapi sudah masuk pada penghinaan. Hanya untuk menarik simpati dari masyarakat, kubu Prabowo rela melecehkan agama dengan menghina sholat. Bahkan seorang ulama Sumatera Selatan sampai angkat bicara terkait dengan ucapan Zulkifli Hasan terkait candaan soal fenomena sholat yang dikaitkan dengan capres nomor urut 2. Ketua Forum Umat Islam Sumsel Ustadz Dres Haji Umar Said mengaku sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Zulkifli Hasan adalah sebuah penodaan agama. Apalagi katanya apa yang disampaikan Zulhas tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat publik sekaligus tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan contoh baik. Ia menerangkan soal jari telunjuk 1 saat tahiyat akhir dan ucapan amin setelah pembacaan surat Al-Fatihah ada tuntutan dan sesuai dengan hadis menurutnya. Zulhas bisa dikenakan pasal penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Bahkan pria yang akrab disapa Zulhas itu pun dapat diancam dengan pasal yang lebih berat terkait dengan ucapan yang disampaikannya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan saat ini sedang menjadi sorotan karena beredarnya video terkait fenomena sholat yang ia sebutkan. Bahkan video yang viral di sosial media tersebut memperlihatkan bagaimana Zulkifli Hasan menyampaikan jika saat ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan amin saat melaksanakan sholat, di mana Zulkifli yang diketahui sedang menghadiri sebuah acara sebagai Menteri Perdagangan menyebutkan jika saat sholat dan baca Al-Fatihah tidak ada lagi yang membaca amin karena fanatik pada Capres Prabowo. Bahkan menurut Zulhas, dijelaskan ada banyak yang diam karena menurutnya saking cintanya sama Capres Prabowo sehingga ogah mengucapkan kata amin yang merujuk pada pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin. Tidak hanya itu saja, Zulhas pun juga menyampaikan hal yang seolah-olah mengolok-olok sholat dengan menyampaikan hal lain terkait pelaksanaan sholat masyarakat sekarang, di mana fenomena lain yang terjadi adalah sholat saat ini tidak ada lagi yang menunjuk satu jari saat tahiyat akhir akibat rasa cinta kepada Capres nomor urut 2. Gila, bukan fenomena praktik sholat saat tahiyatul akhir tidak ada lagi yang mengajukan jari telunjuk, tetapi dengan 2 jari. Wah, gila benar. Apa yang disampaikan oleh Zulhas itu mendapatkan tanggapan keras dari berbagai netizen. Mereka menyayangkan agama dijadikan candaan. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah ini merupakan bentuk penistaan agama. Benar-benar mengerikan. Ini bukan masuk pada penistaan, tapi sudah masuk pada penghinaan. Hanya untuk menarik simpati dari masyarakat, kubu Prabowo rela melecehkan agama dengan menghina sholat. Bahkan seorang ulama Sumatera Selatan sampai angkat bicara terkait dengan ucapan Zulkifli Hasan terkait candaan soal fenomena sholat yang dikaitkan dengan Capres nomor urut 2. Ketua Forum Umat Islam Sumsel Ustadz Dres Haji Umar Said mengaku sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Zulkifli Hasan adalah sebuah penodaan agama. Apalagi katanya apa yang disampaikan Zulhas tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat publik sekaligus tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan contoh baik. Ia menerangkan soal jari telunjuk 1 saat tahiyat akhir dan ucapan amin setelah pembacaan surat Al-Fatihah ada tuntutan dan sesuai dengan hadis menurutnya. Zulhas bisa dikenakan pasal penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bahkan pria yang akrab disapa Zulhas itu pun dapat diancam dengan pasal yang lebih berat terkait dengan ucapan yang disampaikannya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan saat ini sedang menjadi sorotan karena Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.